warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam waktu yang sempit tapi saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh sahabat saya khususnya yang saling support, Bapak Direktur, Bapak Dr. Laude Taufik Nuryadin MSI, dan yang kami banggakan Profesor Muhammad Fadil Nurdin juga adalah guru besar pembimbing saya yang selalu mensupport sehingga saya bisa hadir di sini. Terkhusus yang saya hormati Tan Sri Profesor, tadi secara singkat dipanggil Profesor Latif. Terima kasih Prof ya. Dan Kepala Dinas Sosial Jambi dalam hal ini hadir mewakili kita semua. Jadi tepat kalau dikatakan pertemuan ini adalah pertemuan nasional karena tidak hanya Lampung tapi juga Dinas Sosial dari Jambi. Terima kasih Pak, apresiasi buat Bapak. Dan terkhusus juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 di mana mengatakan bahwa Indonesia concern sebetulnya tentang perdamaian. Pak Prabowo saat ini mendengungkan hadir di berbagai negara, mengumandangkan harmonisasi Indonesia, tidak hanya internal Indonesia, tetapi juga antar negara. Saya kira pertemuan ini sangat baik dan saya berterima kasih kepada Profesor saya, Pak Prof. Fadil Nurdin, yang telah menghadirkan kami. Itu yang pertama. Selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa untuk menjadi suatu pelaksanaan peran dari lembaga adat, di mana lembaga adat itu harapannya adalah mewadahi seni, tarian, nyanyian Prof, pantun yang bernilai perdamaian, itu sudah dilakukan oleh Kemensos sebetulnya. Pemerintah sudah melakukan itu. Bagaimana ketika pemerintah melaksanakan kegiatan keserasian sosial yang dimotori oleh pelopor perdamaian yang hadir di sini bersama pilar Kesos, ada PSM, Tagana, dan semuanya itu bergerak maju. Ketika itu menjadi program nasional pemerintah melalui Kemensos, itu menjadi semua leluhur yang sebelumnya mengumandangkan nyanyian dengan alat yang berbasis kearifan lokal itu semua menangis, Prof. Ketika dikumandangkan suatu acara, menangis karena mengingatkan kembali betapa damainya Indonesia dengan masing-masing adat budaya, mengumandangkan suara harmonisasi. Tapi bagi masyarakat milenial saat ini apakah mengerti itu? Saya kira tidak. Tetapi ketika hadir dalam acara seperti ini dikumandangkan seni budaya Sulawesi Tengah, Palu waktu itu, semua pada menangis. Ternyata nilai-nilai luhur itu harus dikumandangkan. Strateginya bagaimana dengan menangkap dari yang disampaikan oleh Pak Direktur? Kok bagian kecil Pak Direktur, izin saya bagian kecil dari Kemensos, setengah kaki praktisi akademisi, saya menemukan model di situ. Bagaimana kita membangun strategi perdamaian yang mungkin anggarannya bisa kita lihat di bagian akhir. Pak Punten dibantu tayangan terakhir yang model strategi pembangunan. Yang Ibu Sunarti, ya. Ya. Yang terakhir Ibu Sunarti bisa. Ya. Iya. Jadi Pak Dir izin barangkali bagaimana kita jadi urun rembuk sebagai bagian dari Kemensos yang praktisi tapi belajar menjadi akademisi. Saya kira model untuk membangun strategi atau strategi perdamaian yang bisa dilaksanakan oleh kita semua apabila agensi yang menurut Pilberi Borju di dalamnya juga ada sebagai bagian dari modal perdamaian yang saya menemukan konsep habitus perdamaian, modal perdamaian, dan arena perdamaian, menginternalisasi siapapun pelaksana dari perdamaian ini, menginternalisasi bagaimana habitus, bagaimana modalitas, bagaimana arena yang ada yang dilingkupinya saat itu untuk bergerak membangun suatu bentuk kerangka kerja perdamaian. Nah itu kami menemukan bahwa lembaga adat sangat berperan bersinergi dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah, sehingga hadir di sini sudah tepat bahwa unsur-unsur dari pelaku perdamaian
sudah hadir di sini, Prof. Heri. Ada unsur pemerintah pusat, Pak Direktur yang mewakili Mensos, ada unsur pemerintah daerah diwakili oleh Dinas Sosial Provinsi dan Jambi, Lampung dan Jambi, juga tokoh-tokoh masyarakat, juga sahabat baik saya, ada Poldam, ada Tagana, tenaga sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, yang semuanya hadir ini adalah implementasi dari regulasi bahwa perdamaian, harmonisasi bangsa diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, di mana peran lembaga adat sangat penting. Oleh karena untuk menjadi pelaku perdamaian, yang saya menemukan konsep atau modelnya seperti yang ditayangkan ini. Kami menemukan yang paling utama melihat dari teori Bourdieu, kemudian kami memastikan bahwa teori itu kami tangkap menjadi habitus perdamaian, modal perdamaian, arena perdamaian yang harus dimiliki oleh agensi itu sebagai pelaku perdamaian. Oleh karenanya dalam kesempatan ini, sebelum mengakhiri apa yang saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih sekali sama Profesor Muhammad Nurdin, Prof, untuk saya hadir di sini, Prof, bahwa hari ini sebetulnya, Prof, kalau saya bagian dari Kemensos, ini adalah perayaan Hari Kesejahteraan Sosial Nasional dengan perspektif akademisinya, ya, bagian dari perguruan tinggi dan semua komponen pelaku perdamaian sudah melaksanakan di awal untuk prosesi Hari Kesejahteraan Sosial Nasional yang notabene di Lampung, ya. Jadi harus ingat hari ini adalah gerakan Hari Kesejahteraan Nasional yang diawali oleh Universitas Pajajaran alma mater saya tercinta, ya. Jadi selamat Hari Kesejahteraan Sosial Nasional. Dan juga saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Prof tadi, Badan Adat Nasional, semoga bisa terwujud, dan di dalamnya adalah Badan Sosial Daerah. Di dalam Badan Sosial Daerah itu terhimpunlah menyatu, ada seninya, ada petariannya, seni nyanyi-nyanyi yang bernuansa perdamaian dari leluhur, kemudian tari-tarian yang dikumandangkan bila perlu, Bapak Ibu, ada peraturan daerah atau peraturan desa yang diwujudkan untuk disampaikan kepada PJ Bupati hari ini atau Bupati terpilih, wajib mengumandangkan seni daerah pada acara-acara peresmian pernikahan. Salah satu trigger Indonesia melalui Lampung. 2020 Lampung menjadi bagian dari trigger Indonesia untuk perdamaian dengan dilaunchingkannya SDM Pencegah Konflik Sosial Pordam. Tabe oi? Ya Nah, itu ya, jadi seperti itu, Pak. Tapi izin, Prof, saya juga ingin menyampaikan di kesempatan ini, Pak Dir, tadi saya ingat Pak Dir mengatakan kok terpencil, dari Prof Bustami mengatakan yang terpencil itu bukan lembaga adatnya, tetapi sukunya yang harus diangkat dengan kebahagiaannya, kebutuhannya, di mana Kemensos menekankan assessment itu menjadi penting. Oleh karenanya, kalau memang support dari Pak Direktur selaku orang yang sudah berkeliling meneliti tentang budaya adat dan sebagainya, sekaligus mewakili Menteri, mudah-mudahan ini ada support Badan Adat Nasional mewadahi Badan Adat Daerah yang mengelola ribuan budaya yang ada di Indonesia, dari seni budaya, tarian, dan sebagainya. Dan mungkin tidak hanya Kemensos yang mengelola ya, Prof, tapi ada Badan Adat Nasional sendiri, supaya kesan image tentang adat itu terbelakang, kecil, statis, itu menjadi naik nilainya, kata Prof Bustami tadi, ya. Jadi ada kefokusan mengelola lembaga adat ini yang dibuktikan bahwa betapa besar konflik yang ada di Kalimantan Barat, ternyata peran lembaga adat itu menjadi utama untuk harmonisasinya konflik sosial yang ada di Sendoreng. Nah, itu saja dari saya, Prof. Jadi mudah-mudahan model ini saya khususnya menawarkan kepada Kementerian Sosial, mudah-mudahan akan menjadi besar. Kemudian adat terpencil tidak lagi komunitas adat terpencil, tapi kata Prof, komunitas adat Indonesia. Nah, Prof, saya menyatakan komunitas adat Indonesia supaya iman terpencil tidak menjadi terpencil. Ucapan adalah doa, gitu ya. Mudah-mudahan anggaran juga bisa di-create, Pak Dir,
dari misalnya bagaimana menyampaikan kesadaran kolektif kepada lembaga adat dan kepada unsur-unsur yang termaktub di dalam model yang saya tawarkan. Mudah-mudahan model ini bermanfaat bagi dunia akademik saya, terutama alma-mater UI maupun sosiologi S2 di UI, S3-nya di Unpad, dan juga teman-teman yang menyadari tanggung jawab sosialnya bahwa teman-teman semua di tataran grassroots, bagian dari lembaga adat nantinya, itu adalah orang-orang yang hebat terdepan yang harus mampu menginternalisasikan dirinya tentang adat yang dijunjung tingginya di wilayahnya. Jika Indonesia sudah tahu semua hal ini, insya Allah apa yang disampaikan oleh Profesor akan terwujud di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun semuanya. Akhir kata, mohon maaf lahir batin jika ada hal yang kurang berkenan. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.